Bagaimanakah hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kiri Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para siswaku sekalian? Semoga kalian sehat selalu. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Ini ada pada KD 3.4, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat menganalisis konsep suhu, menerapkan cara pengukuran suhu, menganalisis mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan, serta dapat menganalisis konsep pemuaian. Mari kita mulai. Pada bab yang lalu, kita sudah mempelajari tentang salah satu sifat fisika zat, yaitu wujud zat. Perubahan wujud zat seperti air menguap dikarenakan zat menerima panas. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Apa itu suhu? Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Mari perhatikan ilustrasi berikut. Andi mencelupkan tangan kanan di ember berisi air hangat dan tangan kiri di ember yang berisi air es. Setelah beberapa saat, segera ia mencelupkan kedua tangannya ke ember berisi air biasa. Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Bagaimanakah hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kiri Andi? Apakah untuk benda yang sama, derajat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri Andi? Ternyata hasilnya berbeda. Ini dikarenakan indera perasa bukan pengukur derajat panas atau dingin yang handal. Nah, derajat panas atau dinginnya suatu benda disebut juga dengan suhu. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Ada beberapa skala suhu dalam termometer, antara lain Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, perbandingan skala suhu bisa kita lihat pada gambar. Di sini, selisih antara titik didih dengan titik bawah untuk Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Nah, kita sederhanakan menjadi 5, 4, 9, 5. Dengan memperhatikan titik bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, maka perbandingan angka suhunya adalah T derajat Celsius berbanding T derajat Reaumur, berbanding T derajat Fahrenheit dikurangi 32, berbanding T Kelvin dikurangi 273 sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Nah, perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi skala suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Di sini perbandingan Celsius dan Fahrenheit yaitu 5 berbanding 9. Sehingga akan didapat rumusnya adalah T Fahrenheit sama dengan 9 derajat. T Fahrenheit sama dengan 9/5 T derajat Celsius ditambah 32.
Contoh soal. Tentukan 45 derajat Celcius menjadi derajat Fahrenheit. Melalui persamaan perbandingan suhu didapat 113 derajat Fahrenheit. Nah, contoh yang kedua, 25 derajat Celcius menjadi reamur dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu didapat 20 derajat reamur. Nah, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Kita perhatikan. Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah, hingga menyebabkan rel menjadi bengkok. Kemudian pada malam hari tiang kabel listrik menjadi kencang. Maka di sini sambungan rel harus diberi celah dan kabel listrik harus dipasang agak kendur. Nah, peristiwa berubahnya ukuran benda akibat naiknya suhu disebut dengan pemuaian. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Lalu bagaimana mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan? Nah, pada binatang yang hidup di daerah dingin pada umumnya berbulu tebal. Bulu yang tebal tersebut menjaga tubuh tetap hangat. Kemudian di gurun pasir, unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga tahan untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga agar suhu tidak panas. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia yang berolahraga akan berkeringat. Hal ini merupakan reaksi untuk menjaga suhu tubuh tetap optimal, yaitu antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, jelaskan pengertian suhu. Nomor 2, dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu, tentukan 78 derajat Celcius menjadi Kelvin. Dan terakhir, mengapa sirup tidak diisikan penuh dalam botol kemasan ini, dan bagaimana hubungannya dengan pemuaian? Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.